Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, selaku dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ahmad Yusuf Sobri dan selaku teman-teman offering A3B sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang disiplin kerja dan K3. Perkenalkan, saya Gina Agustina. Saya Julian Wijatosa. Saya Laila Tulfia. Dan saya Ikrinatus Sa'dia. Ya, baik, di sini kami akan membahas tentang pengertian disiplin kerja, tujuan disiplin kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, upaya peningkatan disiplin kerja, pengertian K3, tujuan K3, aspek, faktor, dan prinsip K3, dan yang terakhir pengaruh K3 terhadap lingkungan kerja. Disiplin kerja menurut Sutrisno tahun 2014 mengungkapkan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Sini, tujuan disiplin kerja menurut Sinambela tahun 2018 menyatakan bahwa tujuan disiplin kerja terdiri atas tujuan umum disiplin kerja dan tujuan khusus disiplin kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Disiplin kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Jumlah pegawai yang terlalu banyak. 2. Kurang tepatnya dalam menempatkan pegawai. 3. Kurang adanya penghargaan dan dari atasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh bawahan. 4. Terjadi ketidaksesuaian peraturan. Yang 5. Keadaan ekonomi yang masih rendah. Terakhir, tidak ada ruang lingkup atau kurang jelasnya uraian tentang pekerjaan tersebut. Next. Upaya peningkatan disiplin kerja. Beberapa upaya untuk meningkatkan disiplin kerja yaitu mengajarkan kepada bawahan agar mental tiap peraturan yang ada, menerapkan tingkah langkah-langkah kontrol pengawasan yang tepat. Pemimpin mengadakan pendidikan disiplin yang dicontohkan secara langsung oleh pimpinan, memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan serta berikutnya secara detail, melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada. Terakhir, pemimpin menempatkan pegawai dengan tepat sesuai dengan bidangnya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang-orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Menurut Mangkunegara tahun 2009, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan mencakup aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik terpotong, luka memar, kesleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, pendengaran. Kesehatan kerja merupakan usaha dan aturan-aturan untuk menjaga kondisi perubahan dari kejadian atau keadaan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan, baik keadaan yang sempurna fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan seseorang dapat bekerja dengan optimal. Tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Menurut Sumakmur tahun 1992,
Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang pertama yakni melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya ada aspek, faktor, dan prinsip K3. Aspek-aspek keselamatan, kesehatan kerja yang harus diperhatikan oleh perusahaan antara lain adalah sebagai berikut. Menurut Anoraga 2005, 1. Lingkungan kerja, yakni merupakan tempat di mana seorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. Yang kedua ada alat kerja dan bahan, yakni suatu hal yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Yang ketiga, ada cara melakukan pekerjaan. Setiap bagian-bagian produksi yang memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kesehatan kerja. Menurut Budiono 2013, ada 3, yaitu beban kerja, kapasitas kerja, serta lingkungan kerja. Prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Menurut Sutrisno dan Ruswandi 2007, ada 7, yaitu 1. Adanya APD atau alat pelindung diri di tempat kerja. Yang kedua, adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya. Yang ketiga, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSKL atau syarat-syarat lingkungan kerja. Yang kelima, adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Yang keenam, adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Yang ketujuh, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Pengaruh K3 dalam lingkungan kerja. Pada kenyataannya, program K3 yang diberikan perusahaan terhadap karyawan sangatlah membantu untuk meningkatkan kinerja karyawan, karena hampir seluruh kegiatannya yang berada di lapangan dapat menimbulkan sebuah resiko, musibah atau kecelakaan kerja kapan dan di mana saja. Program ini dinilai oleh karyawan dapat memberikan rasa aman dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sesuai dengan pendapat Mangkunegara 2010, selain bertujuan menghindari kecelakaan kerja dalam produksi perusahaan, program keselamatan juga meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja karyawan. Dengan meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja, maka berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan pada forum diskusi yang telah disediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.